Jadi bagaimana ada keberpihakan. Nah, dengan keberpihakan kepada yang kecil, misalnya usaha kecil seperti itu, agar jangan sampai datang yang besar langsung yang kecil nanti kepinggirkan malah mati. Nah, ini kalau kita melihat ketidakadilan, kesenjangan itu terjadi dalam penerapan sistem ekonomi kapitalis. Dan yang menjadi satu-satunya harapan ke depan untuk pengembangan ekonomi umat ini tidak ada lain. Ekonomi Islam. Ekonomi syariah. Iya. Seperti yang apa disampaikan oleh Tok Wan tadi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tok Wan Channel. Satukan suara, majukan Provinsi Riau. Malam ini kita akan ketemu lagi dalam pembicaraan masalah-masalah yang perlu kita bahas. Tok Wan Channel mengundang tamu, pakar yang mungkin nanti bisa memberikan pemikiran menyangkut masalah pembinaan ekonomi umat. Inci-inci tuan-tuan sekalian, dalam Islam itu kita harus mencapai kehidupan dunia, akhirat, dunia sejahtera. Kehidupan dunia sejahtera juga akhirat yang sejahtera. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Arti apa? Dimensi kehidupan umat kita ini harus mencapai kehidupan sejahtera dunia dan akhirat. Nah, kalau akhirat jelas kita meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah. Tapi bagaimana kehidupan kita di dunia, yaitu menyangkut pembinaan kualitas umat kita untuk mencapai kesejahteraan dunia ini. Ini terwujud nanti dalam kesejahteraan untuk mendapat harta. Mendapat harta dengan cara apa? Dengan usaha yang dilakukan di dalam kehidupan ini. Tentu kaitannya menyangkut masalah ekonomi. Nah, sekarang bagaimana kita lihat kondisi ekonomi umat kita ini? Sejauh mana persaingan yang kita lihat pada hari ini, umat kita masih tertinggal dalam bidang ekonomi. Untuk itulah pada malam hari ini kita akan menggali ini pada pakar kita untuk memberikan suatu solusi bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan umat kita di dalam memperoleh harta, memperoleh kekayaan dalam kehidupan dunia ini. Tentu kaitan nanti hartanya yang halal, thayyibah dan halal. Ya, bukan harta yang arti katanya dengan cara yang haram, bukan. Tapi halalan thayyibah, yang halal dan baik. Nah, baik dalam mendapatkan harta benda itu. Nah, bagaimana pandangan Islam dalam memperoleh harta yang baik itu dalam pengembangan ekonomi umat kita pada saat ini. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya mengundang pakar ekonomi kita, yaitu Ananda Ando. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Ando? Alhamdulillah, Sehat? baik tuh. Baik ya. Alhamdulillah, ya. Nampak anak muda yang masih gagah ya, masih bersemangat. Nah, inilah harapan kita ke depan ini. Ya. Supaya bina umat ini bagaimana dengan pemikiran, dengan ilmu yang ada, supaya terangkat ekonomi umat kita ini. Kira-kira apa solusinya yang harus kita bahas pada malam hari ini. Kemudian juga didampingi ananda kita Sandi Dok. Siapa? Sandi Dok. Sandi. Ini anak muda kita, pakar kita di Kabupaten Bengkalis ya. Insyaallah. Di Bengkalis ya. Betul. Dosen di Stein Bengkalis. Stein Bengkalis ya. Iya. Ini masih muda. Jurusan ekonomi juga. Betul, ekonomi syariah. Iya, ekonomi syariah ya. Ini ekonomi syariah. Baik, pada kesempatan ini saya minta Ando dulu lah ya untuk menyampaikan pemikirannya, apa langkah yang harus dilakukan
Dan kemudian kalau kita lihat dalam program pemerintah sekarang itu jelas itu ya. Artinya berpihak pemerintah sekarang itu pada pembinaan ekonomi umat ini cukup ada. Cuma mungkin apakah ini sudah tepat sasaran lah itu. Sebab saya lihat sekarang ini kan ada kesenjangan ini. Dari sisi pertumbuhan ekonomi di Riau umpamanya cukup tinggi. Tapi tingginya pertumbuhan itu apakah menyentuh tak sasaran pada kesejahteraan masyarakat kita, terutama di desa-desa ya yang terisolir, dan juga mungkin ya ada masyarakat kita yang miskin lagi lah itu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu. Jadi di mana letak ini yang persoalan itu supaya ekonomi, pembangunan ekonomi umat ini merata. Ia tidak hanya dinikmati oleh satu kelompok orang saja. Tidak, tapi bagaimana bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Coba Pak Ando cerita pada kami ini. Ya, terima kasih banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ini suatu kehormatan buat saya menghadiri undangan dari orang tua kita, tokoh nasional kita di Provinsi Riau, Pak Wan Abu Bakar, di dalam channelnya ya, Tuk Wan Channel. Masya Allah, luar biasa. Ini memang harus menjadi tontonan bagi rakyat, khususnya masyarakat di Provinsi Riau. Mengenai topik yang disampaikan oleh Tuk Wan ya, ini sangat menarik ya. Yang pertama memang secara umum ya, masyarakat Indonesia, apalagi ini akhir-akhir ini lah contohnya lah ya, ini merasakan kayaknya beban hidup ini makin berat gitu ya. Makin berat ya. Makin berat. Apalagi dengan peristiwa COVID ini ya. Dari mulai COVID tahun 2020 ya. Nah, di tahun 2022 ini malah mendapatkan hadiah kenaikan harga di banyak barang ya. Wah, parah ya. Dari minyak goreng, langkanya minyak goreng, naiknya BBM, sulitnya solar. Ini memang menjadi yang terasa sekali memang yang di masyarakat yang di bawah itu ya. Ini dia, atau istilahnya grassroots ya. Memang disitulah tantangannya ya. Nah, tapi secara umum ya, kalau kita lihat secara keilmuan ekonomi misalnya ya, dalam berinteraksi antar manusia ya, kalau dalam Islam istilahnya muamalah ya. Muamalah itu memang semuanya diserahkan gitu ya kepada masing-masing, tidak dipaksa, tidak disuruh-suruh. Artinya ketika melakukan kegiatan ekonomi ya, kita sebagai pembeli ya, dengan berjumpa dengan penjual itu memang tidak dipaksa, tidak ada paksaan, sehingga di pasar itu ketemu dengan sendirinya. Itu dia. Nah, ini juga sebenarnya sudah sesuai. Nah, mungkin kita masuk, dan kita alhamdulillah di Provinsi Riau, dunia Melayu, dunia Islam ya. Jadi di Islam pun juga Nabi Muhammad itu mengajarkan bahwa memang tidak dipaksa ya di pasar itu ya, untuk tidak diatur gitu ya secara jadi pasar sekarang itu pasar bebas ya. Artinya bebas dalam transaksi perdagangan itu ya. Betul. Ya, dalam jual beli. Ya, jual beli. Ya, perdagangan ya, beli ya. Kalau kan pasar itu jual beli, jadi kita sebagai konsumen dengan penjual itu memang ketemu aja di mana kita mau, ya kan, sukarela gitu ya, tidak ada paksaan. Tapi itu sesuai dengan kebutuhan. Betul. Ya. Dalam transaksi di pasar itu sesuai dengan kebutuhan itu kan? Ya, sesuai dengan kebutuhan. Itu dia. Nah, yang paling penting adalah tadi, dengan karena harus sesuai dengan kebutuhan. Tentu kita tidak perlu harus beli banyak ya, borong istilahnya ya. Borong gitu ya. Nah, tapi juga yang perlu dia perhatikan juga dari segi penjualnya, ya kan,
segi penjualnya juga perlu ada etikanya juga. Gitu, ya. Nah, kalau kita lihat ya sebelum apa ini 2022 ini langkanya minyak goreng itu kan, biasa kan minyak goreng ini kan di pasar kan bebas ini. Bebas. Ya enggak, artinya sudah ada ketentuan yang disiapkan oleh pemerintah ya. Iya. Untuk kepentingan rakyat masyarakat itu kan harganya sudah ditentukan itu kan ya. Harga terendah ya atau harga tertinggi gitu. Ya. Tapi kok bisa langka itu ha? Nah, jadi sebenarnya yang dimaksud dengan pasar itu, yang mekanisme pasar itu, yaitu ketika penjual dan pembeli itu sepakat dengan sendirinya, tidak diatur. Artinya kalaupun pemerintah harus mengatur, ya itu bukan dalam hal penetapan harga misalnya. Nah, dalam konteks kekinian tentu fungsi pemerintah lebih bersifat regulator. Nah, dia mengatur. Jadi kalau misalnya ya sudah bebas kayak sekarang nih kan, tidak diatur lagi harganya, tapi kok harga masih tinggi ya kan? Harga tinggi. Nah, ini baru di situ fungsi pemerintah turun. Kira-kira ada masalah apa? Jangan-jangan apakah mereka ada yang tadi Bapak bilang kong kali kong ya, itu bilang ya, atau ada main spekulasi. Itu dia kolusi itu apa itu ya? Spekulasi kayaknya. Nah, itu jadi yang peran pemerintah sebenarnya lebih kepada di situ. Hanya mengatur. Nah, malah sebenarnya kalau saya melihat bisa jadi ya ada hikmah di antara ini, bukannya mencari ini ya, cuma kita berusaha mencari positive thinking dari segala sesuatu ya. Misalnya kayak COVID. COVID itu kita sebelumnya mungkin belum terlalu terbiasa dengan teknologi ya. Ya kan, contohnya online meeting ya, rapat online itu ya. Nah, tapi dengan adanya COVID kita cari, jadi kita nggak perlu jauh-jauh lagi ketemu kan. Nah, mungkin dengan misalnya dengan adanya contohnya kenaikan harga barang-barang ya, secara umum lah ya anggapnya ya, itu bisa jadi introspeksi lah bagi dua belah pihak ya. Misalnya apa, dari sisi konsumen ya, kita sebagai pembeli, nah ini apa jangan-jangan sebenarnya kita ini menjadi manusia yang kurang bersyukur mungkin ya. Bisa jadi kita mubazir gitu ya, tidak menggunakan terlalu tergantung. Nah, ini apakah tergantung ini untuk goreng masaknya itu ya. Iya, tapi ini bagi masyarakat pedagang kecil atau menengah ini kan mereka kan mendapat barang ini kan dari distributor. Nah, ya. Ini apakah memang ada permainan ini kira-kira nih? Nah, di situ makanya kalau misalnya kan kalau kita kan sebagai penjual, mau penjualnya kecil maupun dari yang besar, itu kan tentu harganya dari yang produsennya ya, produsennya ya. Nah, ini yang tentu yang dari kecil ini nggak bisa pula menjual lebih murah dari di atas ya, kan tekor kan? Iya, tekor. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah ya apa namanya, kemampuan daya belinya juga ketika menetapkan harga itu, ya kan? Itu makanya jangan-jangan itu dia, makanya jangan-jangan penjual secara umum ya, di segala levelnya ya. Produsen ke distributor, distributor ke agen ke apa namanya, eceran ya. Eceran ya. Nah, eceran itu jangan-jangan ini ada eksploitasi. Iya. Eksploitasi terhadap turunannya, termasuk juga ke konsumen. Iya, jadi artinya ada spekulasi karena barang ini memang dibutuhkan, maka bagaimana harganya supaya naikkan, maka terjadi apa namanya, penimbunan penimbunan, nanti begitu langka di bawah, baru nanti didistribusikan. Nah, tentu harganya tinggi. Tentu begitu ya. Apakah cara ini dibolehkan Islam nih? Nah, memang ini dia. Namanya juga kalau sudah suatu hal yang di luar, mereka bilang Islam ini tentu mengajarkan etika sama moral lah ya, secara umum, baik sebagai kita konsumen termasuk kita sebagai produsen ya. Nah, diantaranya tadi kan bagaimana jujur ya, sifat jujur, sifat amanah ya, tanggung jawab ya. Nah, ini kan kalau
apa tadi nimbun, itu kan memang ada maksud yang memang untuk mengesankan ada kelangkaan, jadi harga jadi mahal kan, jadi naik, jadi mahal. Nah kesempatan ya untuk ya karena terbatas barangnya kan, sengaja dikeluarin sedikit-sedikit gitu ya. Nah ini yang artinya kan secara etika keislaman ya tidak tepat. Nah sebagai itu makanya karena negara kita Indonesia ini kan bukan negara Islam tapi mayoritas umat Islam. Umat Islam. Iya, tentu sasarannya pada umat Islam. Betul. Nah itu dia. Nah di situ baru makanya bilang harus turunnya peran pemerintah di situ. Pemerintah situ ya. Yang karena akibat daripada kenaikan ini, karena bagaimanapun kebutuhan minyak ini kan sangat diperlukan untuk usaha-usaha kecil masyarakat kan, goreng pisang, goreng ubi untuk dijual, kemudian juga mungkin kebutuhan makanan-makanan yang memerlukan minyak kan. Tapi kalau harganya tinggi ya tentu akibat. Nah makanya kita kembalikan bagaimana para founding father pendiri bangsa kita ini dalam menetapkan tujuan fungsi pemerintah. Itu sebenarnya sudah ada di pembukaan Undang-Undang 45. Itu dia. Yang diantaranya di alinea keempat itu adalah memajukan kesejahteraan umum. Ini yang terkait sekali dengan kegiatan ekonomi. Nah itu dia. Jadi pemerintah kita ini sebenarnya pemerintah ini dalam melakukan mengaturnya mengatur perekonomian apakah dia sudah mengutamakan kepentingan umum atau mengutamakan kepentingan tertentu. Ini dia. Iya, tapi kan gini, apakah sekarang kita lihat dalam perkembangan ekonomi Indonesia ini, apakah ekonomi kita ini berorientasi kepada sistem kapitalis? Siapa yang mempunyai modal yang besar, kemudian persaingan. Sebab kalau terjadi persaingan bebas ini jelas masyarakat kita tidak akan mampu menghadapi ekonomi yang bebas seperti ini. Tentu tadi harus ada upaya pemerintah untuk melakukan mengatur gitu kan ya. Dan tidak mudah pemerintah membebaskan itu saja kan. Nah, itu boleh buat, itu kan sudah terjadi persaingan dunia sekarang global. Globalisasi kan dalam bidang ekonomi. Tidak boleh sebetulnya, pemerintah harus berupaya yang sebagaimana dituntut oleh Undang-Undang 45 tadi itu. Nah, tapi kenyataan sekarang kan kalau kita lihat dalam perkembangan ekonomi itu kan sudah mengarah kepada tadi itu gitu kapitalisme yang berkembang. Pemodal besar dia yang menguasai itu. Nah, sehingga ekonomi masyarakat yang kecil ini tergantung tadi itu pada pemodal dan yang mempunyai industri barang gitu kan. Nah itu bagaimana untuk menciptakan kestabilan itu? Nah itu yang kita lihat sekarang tuh terjadinya kesenjangan itu. Iya tuh. Nah disinilah makanya sebenarnya yang membedakan menambahkan ada istilahnya kan mekanisme pasar tadi mekanisme pasar di mana penjual pembeli sepakat sukarela dan tapi itu tidak serta-merta dianggap sebagai kapitalis. Itu dia sistem itu. Nah, kapitalis itu membiarkan yang besar semakin besar, yang kecil jadi semakin kecil. Nah, makanya ada istilahnya ada prinsip equity. Keadilan itu prinsip equity itu yang harus diperhatikan. Nah, itu disitulah masuk fungsi pemerintah. Jadi bagaimana ada keberpihakan. Nah, keberpihakan kepada yang kecil, misalnya usaha kecil seperti itu, agar jangan sampai datang yang besar langsung yang kecil nanti kepinggirkan malah mati. Ya kan? Artinya harus diatur, jangan sampai ya tadi yang besar ini karena kuat modalnya, ya kan? Modalnya besar, dia bisa buat usaha-usaha yang levelnya kecil, ya. Tapi ada di semuanya, itu kan sebenarnya sangat membahayakan bagi usaha kecil mikro malah sekarang. Malah yang besar ini bersaing mereka, main spekulasi juga. Contohnya misalnya sawit, sekarang harga sawit kan, itu kan permainan
ekonomi dunia sebetulnya permainan itu iya. kan. Tapi sasarannya sekarang tinggi harga, tapi akibatnya yang lain jadi apa? Jadi apa namanya? Tidak stabil gitu. Tidak stabil gitu kan. Nah, ini semua kata saya memang kita sebagai umat bagaimana menghadapi ini, karena sebahagian besar yang menguasai itu adalah non-muslim kan? Kan non-muslim umumnya yang menguasai itu kan. Nah, sedangkan kita sebagai umat, sebagai konsumen membutuhkan. Ya, betul. Nah, oleh karena itu kan saya memang bagaimana umat kita ini mampu juga menjadi distributor gitu. Harusnya begitu. Menjadi pengusaha juga kan. Nah, misalnya kebun sawit sekarang, siapa yang menguasai kebun sawit sebagian besar kan? Rakyat kita yang kecil-kecil kan masih tertumpu kepada pengusaha besar gitu kan. Bila perlu kekuatan kebun sawit masyarakat kita ini dikoordinir dengan kekuatan modal yang besar dan juga bisa membuka industri. Tentu itu kan? Iya. Nah, kalau tentang kita masuklah sekarang ke spesifik yang ada di Provinsi Riau pada umumnya ya, misalnya kelapa sawit. Ya, memang bagus kelapa sawit itu ya. Dia memang tanaman yang multifungsi. Ya. Cuma sifatnya itu tanaman industri. Industrial plantation ya. Jadi dia tidak bisa dikelola secara rumah tangga. Tanamannya ya ketika jadi buah ya itu secara rumah tangga tidak bisa diapakan. Ya kan, mau nggak mau harus masuk ke industri. Industri siapa yang pabrik kelapa sawit istilahnya kan? Nah itu dia. Ya ini mungkin kesalahan tangkapnya, mungkin masa lalu lah ya, tindakan masa lalu yang diambil. Nah mungkin secara pelan-pelan ya supaya kita juga berusaha untuk meningkatkan ya, memperbaiki kehidupan masyarakat kita ya, terutama di Riau ya. Ya ini kan. Nah bagaimana kita tetap bisa karena sekarang sudah sawit ini udah ada misalnya. Sudah ada, nggak mungkin kita ini ya kan ya. Nah mungkin yang sekarang bisa diusahakan, diupayakan adalah diversifikasi supaya tidak terlalu mengurangi ketergantungan, mengurangi ketergantungan ke sawit itu dia. Padahal kita dulu udah punya pengalaman dulu kan awal-awal 50-60 yang karet. Karet terlalu tergantung karet ya kan, tiba-tiba masuk sawit tergantung sawit. Tapi kemudian kan padahal sawit tidak bisa. Karet sekarang sudah harganya anjlok, sedangkan sebagian besar masyarakat kita masih punya kebun karet kan? Tapi akhirnya harganya rendah. Kalau harganya lagi tinggi, enak lah kita ya. Enak ya. Cuma masalahnya kan biasa tuh harga naik turun, fluktuasi harga itu. Nah ini sebetulnya kalau bisa misalnya masyarakat kita, artinya umat kita bisa membangun pabrik sendiri misalnya, tentu harganya tetap bisa stabil ya. Ini kita tergantung harga karet ini oleh pengusaha besar. Baik. Nah begitu juga seperti kelapa. Dulu kan Riau ini kan termasuk penghasil kelapa rakyat ya. Seperti di Indragiri Hilir misalnya. Itu kan cukup apa? Tapi dengan adanya pabrik usaha kelapa besar, sehingga usaha pabrik usaha kebun kelapa rakyat ini tergantung kepada ini, harga pun ditentukan apa. Ditambah lagi perawatan mereka tak mampu, karena pendapatan mereka tidak cocok ya dengan harga yang ditentukan oleh pengusaha besar. Nah ini sebetulnya kalau ini dikembangkan usaha kelapa rakyat ini ya, dikembangkan dengan usaha-usaha industri yang dibuat oleh rakyat sendiri, saya bisa bersaing. Nah, malah saya mengusulkan di antara diversifikasi itu adalah kelapa. Karena kelapa itu bisa diupayakan lah ya, turunannya secara tradisional rumah tangga lah, skala rumah tangga. Itu ya. Kalau yang industri itu kan biasanya kan untuk ekspor, ya kan, memang orientasi ekspor. Itu dia. Untuk kelapa ya, itu yang membedakan kelapa dengan sawit. Ini dia.
Jadi kalau kelapa ini langsung ya, ya untuk kepentingan masyarakat ya, masyarakat dia tidak banyak fungsinya. Banyak fungsi. Yang pasti di kita kan karena kita terbiasa makan dengan santan ya. Santan ya. Itu bisa dipakai secara industri rumahan. Iya. Ya. Skala rumahan bisa. Iya. Bahkan sekarang kayak macam nata de coco pun udah bisa sekarang. Iya. Baik, terima kasih Pak Nando, luar biasa. Nanti sambung lagi kita ya. Nah, kemudian kita minta ini penjelasan anak muda kita dalam pandangan ekonomi Islam ya. Dalam perkembangan ekonomi kita sekarang ini bagaimana? Sekarang kan ada upaya pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Riau ya. Ini hebat nih sebetulnya Pak Gubernur Riau Samsuar ini menggalakkan ekonomi syariah ini. Nah ini kalau ini perlu nanti disosialisasikan mengarah kepada ekonomi syariah. Jadi tadi itu tak cocok lagi dengan perkembangan sistem ekonomi ekonomi kapitalis, kemudian kebebasan ekonomi, bisa bersaing segalanya. Dalam Islam tidak demikian kan, harus ada istilah itu mudarabah ya, bagi hasil segalanya itu kan, apalagi nanti menyangkut masalah perbankan ya. Nah ini bagaimana menyambut tentang Riau ini akan menjadi pengembangan ekonomi syariah. Gimana pandangan awak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur dari Allah. Pada kesempatan kali ini ya saya mengucapkan ribuan terima kasih pada orang tua kita, Tuk Wan Abu Bakar. Dan saya mengucapkan selamat datang di negeri junjungan kami. Kabupaten Bengkalis. Di Bengkalis. Kota kota Trubuk ya? Kota Trubuk. Tapi kan Trubuk tak ada lagi dah. Ada. Ini merupakan kehormatan bagi kami datang ke sini. Terkait dengan perbincangan kita ini, diskusi santai kita ini di channel Tok Wan Channel ini. Tentang pengembangan ekonomi umat yang seperti apa yang Atuk sampaikan tadi. Saya ingin memulai dari firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai' wa huda wa rahmah wa busyra lil muslimin. Aku turunkan kitab ini, kata Allah, ala likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Sebagai hudau, sebagai kasih sayang Allah, dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri atau orang muslim. Dari ayat ini ya menunjukkan bahwasanya tidak ada yang tidak dijelaskan dalam Islam. Ala likulli syai', artinya sudah dijelaskan segala sesuatu itu. Jadi Islam itu sangat komprehensif. Menyeluruh. Dan dia merupakan aturan yang telah diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Betul. Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabat dan qiyas. Nah, dari sini kita berpijak bahwa tidak ada satupun yang ditinggalkan Islam kecuali Islam mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh manusia. Apalagi kalau kita terkait dengan aktivitas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Berkaitan dengan ekonomi ini. Tentu dalam Islam sudah detail dan penjelasan itu tertera dalam Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabat dan qiyas itu sudah jelas. Nah, maka dari itu gagasan yang disampaikan oleh beberapa kalangan, khususnya dalam hal ini One Channel untuk pengembangan ekonomi umat ini, itu memang sudah selaras dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Kata Allah, masuklah Islam, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah Islam secara menyeluruh ya. Jadi kalau kita berbicara muamalah ini sudah ada jelas, dan ini menjadi rujukan kita. Karena sekarang ini faktanya kalau kita lihat, kalau bicara histori ya, melihat apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi ya, terkait dengan problematika ekonomi yang dihadapi oleh manusia sekarang ini begitu kompleks sekali ya, dalam segala aspek gitu. Maka dari itu kalau kita perhatikan sistem ekonomi sosialis komunis sudah runtuh. Dan sekarang ini kalau kita melihat ketidakadilan
kesenjangan itu terjadi dalam penerapan sistem ekonomi kapitalis. Ya. Dan yang menjadi satu-satunya harapan ke depan untuk pengembangan ekonomi umat ini tidak ada lain. Ekonomi Islam. Ekonomi syariah. Iya. Seperti yang apa disampaikan oleh Iya. Tok Wan tadi di masjid tadi. Iya, betul. Jadi ini suatu ikhtiar kita untuk memberikan kesadaran kepada umat. Iya. Kita harus kembali kepada syariah. Iya. Begitu juga dalam kita berbicara, berbicara bermuamalah, ya. Nah, kalau kita berbicara pasar tadi itu sudah jelas. Dalam Islam itu diharamkan namanya rekayasa pasar. Iya. Baik itu supply-nya, merekayasa supply, penawaran, maupun merekayasa permintaan demand-nya. Iya, apalagi menumpuk barang. Itu salah satu rekayasa penawaran itu. Iya. Haram. Iya. Melakukan penimbunan. Nah, inilah fungsi pemerintah tadi. Iya. Untuk melakukan pengawasan dan menerapkan, ya di sini memberikan sanksi. Iya. Karena praktek yang terjadi sekarang ini bukan hanya penimbunan yang kita khawatirkan, ada seperti ada kong kali kong tadi kata Atuk tadi kan, ada seperti ada model perdagangan kartel. Kartel ini kan menetapkan harga sesuai dengan produsen aja, maunya seperti apa. Tidak menyerahkan kepada pasar itu sendiri supaya terjadi permintaan dan penawaran untuk tingkat struktur pasar yang adil. Yang terkait dengan harga. Maka dari itu kita tepat sekarang ini berbicara pengembangan ekonomi ke depan itu adalah Islam. Karena kalau kita lihat sejarah sudah jelas. Kalau kita back kepada Rasulullah dan para sahabat, misalnya kita contohkanlah pada masa khilafah Umar bin Abdul Aziz. Ya, itu dalam masa 2,5 tahun saja. Dia mampu memberikan keadilan kesejahteraan pada seluruh kesejahteraan masyarakat. Betul. Sehingga tidak ada lagi orang yang bisa menerima zakat. Tidak ada yang menjadi mustahik lagi, semuanya muzaki semuanya. Ini kan salah satu keberhasilan dalam penerapan ekonomi Islam, ekonomi syariah. Dan ini kalau kita bicara dalam segala skala kita sekarang ini khususnya kalau kita berbicara nasional, ya khususnya itu sudah ada gagasan-gagasan. Ya, pada terawal itu kan representasi ekonomi syariah kita kan baru dalam sektor perbankan. Ya, dulu tahun 92 itu kan single factor yang dilakukan oleh Bank Muamalat sendiri. Ya, sampai tahun 2000 ya, pasca fatwa MUI tahun 2004 tentang bunga bank konvensional itu sama dengan riba nasiah. Itu riba, itu haram berarti kan? Baru tahun 2008 ada undang-undang. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan. Ada perbankan umum, konvensional, ada perbankan syariah. Baru tahun 2020 dan 2010 itu hampir seluruh perbankan umum melakukan spin-off sendiri. Melakukan pemisahan, membuat bank umum syariah sendiri. Jadi ada dua, ada sistem dua bank. Satu ini menggeliat sampai sekarang konvensional dan bank yang bersistem syariah. Betul. Baru sekarang mereka udah punya legal standing, punya landasan untuk melakukan mekanisme produk-produk baik barang dan jasa itu berdasarkan syariah. Itu skala nasional. Kalau kita skala provinsi, kita perhatikan apa yang digagas oleh gubernur kita, dan kemarin alhamdulillah mendapat penghargaan dari wakil presiden dan terkhusus di Kabupaten Bengkalis alhamdulillah kita tahun 2019 itu sudah ada perbuk tentang BUMDes syariah. BUMDes syariah itu dari Kabupaten Bengkalis dan itu gagasan yang luar biasa. Dan alhamdulillah itu ditindaklanjuti, di follow up oleh Dinas PMD. Kita sudah beberapa kali melakukan bimbingan teknis. Nanti BUMDes yang ada di BUMDes syariah itu, BUMDes syariah, BUMDes itu dikonversi semua. Konsep ke syariah. Ke syariah ya. Dan ini sudah kalau di kalangan akademisi terus kita mendorong supaya nanti tahapan implementasinya betul-betul terjadi. Karena memang kalau kita lihat fakta, ke depan tak ada harapan lain. Karena ketidakadilan dalam ekonomi kapitalisme itu sudah nampak. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi betul harus bangkit ini. Kemudian juga pengembangan ekonomi Islam bukan saja menyangkut perbankan sekarang, termasuk badan amil zakat kan? Betul.
pengembangan apa pada amil zakat. Iya. Kemudian ada badan apa namanya itu wakaf. Betul. Itu kan salah satu juga pengembangan ekonomi kan? Iya. Kalau lembaga keuangan syariah itu luar biasa banyak tuh. Luar biasa ya. Penggadaian syariah, asuransi syariah. Iya, bahkan pasar modal syariah itu sekarang sudah ada semua. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa kesadaran umat itu mulai tumbuh. Tumbuh ya. Bahkan kemarin saya dapat maklumat itu dalam kurun 5 tahun terakhir ya, itu dana pihak ketiga khususnya di perbankan, berbank umum syariah jauh mengalahkan bank umum konvensional. Bank umum ya. Begitu juga pembiayaannya. Jadi pertumbuhannya itu jauh. Itu kalau tidak salah kita dari hasil apa? Dari hasil penelitian yang dilakukan. Itu yang menyampaikan OJK. OJK ya. OJK dan ada kemarin itu salah satu yang menyampaikan untuk dana pihak ketiga itu yang menyampaikan Direktur Bank Riau Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah menyampaikan bahwa ada satu kabar gembira 5 tahun terakhir ini ya pertumbuhan dana pihak ketiga kita melebihi ya dari pertumbuhan bank konvensional. Begitu juga pembiayaannya. Ini menunjukkan kesadaran umat itu semakin baik. Ini bukan prospek pengembangan ekonomi syariah ke depan. Ya. Tinggal lagi sekarang bagaimana pembinaannya ya. Ya, pembinaan dan mengarahkan umat jangan lagi bertransaksi ataupun berjualan dengan sistem riba. Betul. Jadi sekarang ini memang kita para mubalik, para dai, para akademisi, ya, itu kita bekerja sama dalam hal ini tuh. Bekerja sama bagaimana membangun umat itu. Iya. Jadi saya pernah juga menyarankan kepada kawan-kawan MUI, khususnya Kabupaten Bengkalis ini, kita ceramah kita sesekali membahas tentang riba. Iya betul. Ya. Riba ini kan jelas kata Allah wa halallahu bai'a wa haramul riba. Jelas haramnya riba itu. Tapi sekitar 80% penduduk kita ini ya semua terlibat dengan masalah riba. Masya Allah. Nah, ini PR berat kita ini. PR menyadarkan umat. Iya. Itu tanggung jawab kita ini. Tanggung jawab kita. Iya. Jadi kalau masyarakat sudah terlibat riba, itu bagaimana? Dosa besar. Masya Allah. Bahkan dosanya itu dalam sebuah hadis mengatakan sama menzinakan ibunya. Betul. Menzinakan ibunya sama dengan dosa riba itu. Tuh ada 73 tingkatan dosa riba. Yang paling ringan di antara tingkatan tadi adalah sama dengan menzinai ibu kandung kita sendiri. Masya Allah. Wow. Saya pernah ceramah itu. Ini mungkin pengalaman. Pengalaman ketika saya menyampaikan kepada umat. Ada umat itu terguncang hatinya. Ketika saya menyampaikan tentang bahaya riba. Ya, mungkin selama ini ya belum dapat penjelasan itu. Sebelum saya pulang ke rumah, dia di stopnya saya. Paginya itu saya ceramah di Meranti dulu. Ya, saya dicari penginapan saya, Ustaz tolonglah, saya ini tak bisa tidur tadi malam. Rupanya yang Ustaz sampaikan saya cari, saya search di Google itu. Memang betul. Makanya saya tak bisa tidur karena saya ini pelaku riba. Tolong Ustaz, macam mana solusinya ini? Ya supaya bisa terjerat daripada riba. Nah, itu artinya umat ini butuh bimbingan. Dan alhamdulillah kalau kita bicara akademisi, kalau kita di sini di Bengkalis kan ada Stein Bengkalis, ada STI Syariah Bengkalis. Nah, ini kan nanti melahirkan sarjana secara ekonomi syariah. Yang bergerak di desa-desa untuk mensosialisasikan ya apa yang menjadi ide dari Tok One Channel ini. Betul. Jadi Bengkalis ini luar biasa juga nampak saya dalam pengembangan menyambut ekonomi syariah ini ya. Karena ini merupakan perintah Allah. Perintah Allah ya. Bukan hanya kita berbicara dari segi fakta yang kita tapi ini merupakan tuntutan akidah kita. Untuk masuk Islam. Jadi dakwah kita harus mengarah ke sana. Betul, Tok. Jangan dakwah kita hanya dalam aspek yang bersifat ubudiyah. Betul. Akhirat. Betul. Ya, kita beramal, berbuat baik, solat yang rajin, kemudian haji. Tapi kadang-kadang dalam sisi muamalah tadi itu kurang menyentuh sasaran yang tepat. Ada, tapi sedikit, tak mengena. Nah, ini sekarang kan menyangkut bagaimana ke depan nih peran daripada sarjana-sarjana ekonomi kita ini, ekonomi yang saya itu harus berapa dengan masyarakat. Harus berani juga. Berani juga menyampaikan. Karena saya pernah, mohon maaf Tuh, saya pernah punya pengalaman ketika saya menyampaikan persoalan riba ini. Itu ada ibu-ibu itu marah ke saya. Mungkin dia itu tersinggung. Ya. Artinya kan ada respon, ya ada respon membuat
jamaah itu ya terguncang hatinya ini. Terguncang. Artinya ketika mungkin itu dia laku riba. Saya bilang silakan ibu cek lagi kalau tidak percaya hadisnya, ini perkataan Nabi, 1 dirham kita makan harta riba, itu dosanya lebih berat ya daripada kita berzina 36 kali berzina. Masya Allah. Masya Allah. Ini artinya perkara besar perkara ini. Dan ini sasarannya pada masyarakat. Coba masyarakat sekarang ya, transaksi ataupun kredit ya, model kredit sekarang kan ya, kredit kredit motor, mobil kan ya. Aduh, semua itu pakai apa? Lembaga keuangan leasing atau apa semua kan? Iya, semua kali rumah tangga ya. Kadang pegawai kita yang pegawai rendah kan kredit rumah. Jadi memang ke depan ini harus dirubah image cara berpikir masyarakat kita. Kalau mau dapat rumah, mau dapat ya sudah dengan melalui sistem apa? Syariah. Mudharabah. Betul. Musyarakah mudharabah banyak kok. Iya, banyak. Banyak. Dan jadi bank bertanggung jawab dan masyarakat juga bertanggung jawab. Betul. Tidak sepihak kan? Betul. Ini langsung disita misalnya. Ini memang dahsyat ini. Jadi ini alhamdulillah tepatlah apa yang dilakukan oleh bupati kita dulu. Iya. Pak Amril Mukminin. Iya. Ya, beliau mengeluarkan perbuk tentang BUMDes berbasis syariah. Iya. Itu nanti ada akad mudharabah di situ. Iya. Ada musyarakah, ya, ada ijarah dan lain-lain. Itu ya. Gitu alhamdulillah. Tentu dilanjutkan oleh Ibu Bupati kita ya lah. Mudah-mudahan. Jadi sekarang ini kemarin alhamdulillah tahun 2020 kemarin itu kita sudah berapa kali melakukan BIMTEK. BIMTEK ya. Supaya nanti aktualisasi dari perbuk itu betul-betul terjadi. Itu ada dalam APBD ya? Dalam pembinaan itu, dalam anggaran? Ada, disiapkan? Dari Dinas PMD ada. Ada. Kemarin memang yang menyenggalakan itu adalah Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Kalau bantuan untuk BUMDes itu berapa di setiap desa dari Bupati? Kalau ADD kalau nggak salah itu 1 tahun 1 miliar. 1 miliar ya? Kalau nggak salah. Satu desa? Yang setahu pengalaman saya itu ya. Oh itu ya. Luar biasa Bang Galis, ya, mantap jadi pelopor pembinaan ekonomi syariah di Riau, Kabupaten. Bagi Pak Ana, bagaimana follow up lebih lanjut ke depan nih dalam pola pembinaan ekonomi kita, khusus di Riau ini lah, harus beda dengan daerah lain ya. Betul sekali. Misalnya Aceh ya, kemudian juga NTB ya. Riau ini harus menjadi contoh nomor 3 nih. Aceh, NTB ya, dan Riau. Jadi apa yang harus menjadi harapan kita kepada pemerintah daerah Provinsi Riau ini dalam menekan pengembangan ekonomi yang tadi itu, apalagi dengan pengaruh globalisasi. Yang pertama tadi kalau dari segi lembaga keuangan, perbankan, syariah, kan insya Allah kan dari BUMD Provinsi Riau ya, Bank Riau Kepri kan insya Allah akan menjadi bank syariah ya. Jadi insya Allah hati ya. Dan yang kedepannya juga yang menarik ini adalah potensi zakat, infak sodako, ZIS ya, sebagai, kalau itu kan lebih bersifat charity ya, charity ya, artinya hanya untuk ini ya, yang paling penting adalah yang pemberdayaan. Gitu ya. Nah pemberdayaan ini yang sekarang ini sebenarnya dari dulu sudah ada, tapi sekarang masih kurang, itu adalah wakaf tadi. Wakaf. Karena masyarakat kita pada umumnya memahami wakaf ini kan cuma yang 3M ya. 3M ya. 3M. Masjid, makam, madrasah. Kuburan ya. Iya, Tanah kuburan. Tanah kuburan. Jadi untuk apa? Untuk apa ya? Iya. Tidak produktif itu kan orang mati. Namanya wakaf itu memang harus produktif. Iya. Di situ. Dan di sini fungsi pemberdayaannya. Iya. Baik, Pak Andos. Kita istirahat dulu Pak Andos. Siap. Baik, kita kembali lagi melanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini menyangkut pembinaan ekonomi umat. Silakan, Riau potensinya cukup besar sebetulnya dalam pengembangan ekonomi ya. Tadi kalau misalnya kabupaten bantu perusahaan desa ya, BUMDes dan sebagainya itu juga mungkin menyangkut masalah perusahaan-perusahaan daerah, BUMD kita. Ini sebetulnya harus mengarah juga pengembangan ekonomi syariah sebetulnya ya.
Setuju. Enggak, apakah dari segi pertambangan, mungkin dari segi industri, usaha saya, itu kan cukup besar sebetulnya Riau ini. Pertambangan, begitu juga. Kemudian begitu juga menyangkut perindustrian. Mungkin menyangkut pendistribusian terhadap kebutuhan pokok. Ya, masyarakat. Kita punya banyak usaha sebetulnya. Nah, juga begini. Misalnya ada usaha pertanian. Usaha pertanian ini kan menghasilkanlah. Apakah jagung, apakah umpamanya usaha-usaha tanaman buah-buahan dan sebagainya ya. Seperti nenas semua itu. Tapi terbentur begitu panen, jagung panen yang begitu banyak dan nenas begitu panen, tapi timbul masalah pemasaran. Ya. Enggak. Ini kalau tidak diarahkan kepada pendistribusiannya kepada sasaran pasar, ini bisa dikuasai oleh orang lain. Betul. Ya enggak? Ini bagaimana ke depan peran daripada badan usaha milik daerah ini? Iya. Betul sekali itu tuh. Memang masalah mendasar ya. Khususnya untuk di sektor pertanian ya. Karena memang mayoritas penduduk di Riau ini kan masih di bidang pertanian, sektor pertanian ya. Di ini ya. Masalah kita sudah usulkan tanam apa? Tanam cabai gitu ya. Banyak cabai kan. Nah, tapi ketika udah selesai cabai panen mau dikemanakan? Iya. Karena nggak ini akhirnya dipermainkan oleh tengkulak-tengkulak itu. Ya, itu. Akhirnya harganya jadi drop, jatuh kan? Drop ya. Itu dia. Jadi sehingga ada drop. Yang keduanya kalau dia menanam lagi karena tak cukup modal, dia pinjam uang. Iya. Terus itu. Ini enggak. Aku sudah punya uang. Habis lah kan? Habis ya. Udah dua kali lipat kan? Iya. Nah, jadi bagaimana menurut pandangan saya itu apa peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha ini dalam memberikan pelayanan sehingga hasil daripada usaha masyarakat ini bisa terjual dengan apa? Sistemnya bagaimana ya? Kesehatan apakah mungkin enggak perusahaan daerah ini punya peran? Ya, betul. Kalau bidang pemerintah secara pemerintahnya ya, itu kan hanya bisa membuat regulasi ya. Regulasi, nah, kalau sudah masuk ke aktivitas bisnis, kan tidak memungkinkan, tidak punya fungsi itu ya. Nah, untuk itu harus ada unit bisnis. Kalau tingkat pusat BUMN, baru BUMD. Ya kan? Nah, seperti tadi Atuk sampaikan, cocok kalau misalnya dibentuk usulan BUMD baru untuk masalah logistik tadi. Karena memang itu untuk menghindari, mengurangi ya permasalahan-permasalahan seperti tadi sudah panen banyak, tiba-tiba karena nggak ada yang ngambil. Ya kan, nggak ada yang ngambil barangnya. Ya kan, jadinya kan daripada terbuang, dibeli sama tengkulak harga murah. Ya udah daripada dibuang kan. Dijual aja ya. Tengkulak memang di situ kesempatan mereka untuk memeras. Harga bisa ditekannya. Iya. Di situ, kalau sekian harga mau nama juga tidak ya. Nama juga calo. Dapat calo itu kan dapat untungannya dari situ. Nah, ini betul. Iya. Nah, kalau pemerintah di segala di Provinsi Riau di manapun levelnya itu bisa membentuk BUMD yang seperti itu ya, untuk ya menampung dulu, kemudian bisa menyalurkan ke pasar-pasar yang lain itu ya. Itu jauh lebih baik. Contoh misalnya kan para petani kita apa namanya padi, beras kan ya, kan banyak kan masyarakat kita yang usaha pertanian pangan ya, beras terutama sekali kan ya. Nah, kadang-kadang ini beras ini begitu panen dibeli orang luar. Betul. Dibeli orang luar kemudian di karungan stempel merek luar nih. Luar. Bukan nama Riau yang dapat. Iya. Nah, jadi di sini peran perusahaan daerah kita ya. Iya. Itu kalau pemerintahnya terpikir untuk itu. Tapi kembali pada regulasi tadi. Iya. Harus dibuat regulasinya. Kalau pemerintah membuat regulasi, nah regulasinya itu kemudian kan harus ada pelaksananya. Pelaksananya ya.
Nah, kan nggak mungkin pemerintah dia sudah regulator, dia yang operator. Nah, operatornya itu makanya dibuat BUMD ya, di BUMD ya. unit bisnisnya. Ya maunya sih ada swasta kan. Tapi kalau swasta kan yang kayak calo-calo itu kan kan. Yang apa itu ya, dia memang yang menekan itu dia. Karena sifatnya pemerintah itu melindungi kan. Nah, itu dia. Melindungi masyarakat kayak itu kan. Melindungi melalui masyarakat, suatu badan usaha kan itu. Khususnya di sektor pertanian kan melindungi petaninya. Petaninya nih, supaya petaninya juga tetap semangat. Dia selalu setiap saat, ya setiap masa itu dia tetap bertanam ininya ya. Ya, kalau tanamnya itu menghasilkan, kemudian menghasilnya dia bisa berjual, barang ini bisa dijualnya, kemudian nanti dia akan apalagi akan bertanam lagi. Ya, dengan sendirinya tadi itu mencapai kesejahteraan hidup mereka kan. Nah, tujuannya pemerintah melalui BUMD khususnya logistik tadi itu bisa memberikan harga yang lebih baik. Harapannya itu ya. Harapannya lebih baik daripada kalau si petani menjualnya ke tengkulak. Ya kan. Nah, jadi kalau harga lebih baik tentu jadi semangat kan. Nah, semangat lagi nanam lagi itu kan. Ini. Oke, terima kasih banyak nih, informasinya luar biasa pada malam hari ini ya. Menyangkut masalah pembinaan ekonomi umat. Pokoknya sekarang bagaimana Riau ini dalam segi pembinaan ekonomi umat, pemerintah harus betul-betul serius ya. Harus serius kan? Harus serius dalam pembinaan ekonomi umatnya. Artinya bukan hanya segi pemerintah, juga masyarakat. Ya nah, harus juga bekerja sama dengan baik ya. Apalagi nanti pemerintah mikir satu ketentuan dan peraturan sebagainya, dan juga masyarakat jangan terpengaruh dengan rayuan-rayuan yang sifatnya spekulasi ya. Dan harus betul-betul masyarakat menyadari bahwa riba itu tidak boleh. Ya nah, riba itu tidak boleh. Ini kalau masyarakat sudah sadar bahwa riba tidak boleh, haram dan dosanya cukup besar, dengan sendiri mereka akan kembali nanti tentangannya pemerintah. Ya enggak, membuat ketentuan tadi bagaimana sistem ekonomi syariah itu berjalan kan itu kan. Nah, harus ada contoh. Baik, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Demikianlah perbincangan kita dalam masalah ekonomi umat yang disampaikan oleh dua narasumber ini luar biasa. Satu dari Pekanbaru, Provinsi Riau, dosen Undri ya. Satu lagi ini pakar anak muda kita di Bengkalis. Di Bengkalis rupanya luar biasa pengembangan ekonomi syariahnya, dan bupatinya dari awal dulu dan sampai sekarang sudah bikin peraturan daerah ya tentang pembinaan ekonomi BUMDes BUMDes Syariah. BUMDes Syariah. Luar biasa ini Bengkalis ini. Oleh karena itu kita mengharapkan Bengkalis harus menjadi contoh bagi daerah Provinsi Riau yang lain. Terima kasih. Ya, selamat kali. Ada kira-kira? Mungkin ada satu closing statement saya, Dok. Saya ingin menyampaikan ayat surah Al-Baqarah ayat 90 surah Al-A'raf ayat 96. Terkait Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Berkah ya Allah. Jadi ini merupakan suatu himbauan kita kepada pemerintah kita. Pokoknya beriman dan takut kepada Allah. Jika seandainya penduduk satu negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, kembali kepada syariah, la fatahna kata Allah. Berkah. Maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Apalagi Riau punya potensi sumber migasnya, sumber perkebunannya. Itu menarik itu, kalau kita mau kita sambung itu tuh banyak itu. Menarik lagi. Nanti kita sambung lagi episode berikut. Baik tuan-tuan sekalian, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Salam.